May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki baik oleh Allah, maka saya yakin antum tahu terusannya apa bahasa Indonesianya, difahamkan dia di dalam agama itu, yufaqihu fiddin, Allah akan bikin dia faham. Ya, nggak boleh ya bid'ah ya, iya bid'ah, oh ya, ya faham saya, berarti dikehendaki baik oleh Allah. Ya, oh ini nggak boleh ya, tasabuh ya, iya tasabuh nggak boleh, oh ya, ya, ya paham saya, berarti dikehendaki baik. Yang tidak dikehendaki baik oleh Allah berarti ini bid'ah dari mana, haram dari mana? Ini kan isinya tasbih, tahlil, baca Al-Quran. Kok engkau salah-salahkan gimana? Cuman gak ada di zaman Rasul dan para sahabat. Cuman gara-gara Rasul dan para sahabat tidak pernah tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Lalu kita melakukan, kok terancam neraka? Gak beres ini orang ini. Ya, Wahabi ini. Gak faham ya. Itu berarti nggak dikehendaki baik oleh Allah. Dia nggak faham. Kalau agama itu nggak mungkin ada kalau belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Nggak mungkin ada sholat, ada zikir, ada puasa, ada tawaf, ada sa'i yang belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Karena ketika Rasul dan para sahabat ini wafat, agama sudah sempurna. Jadi kesempurnaan Islam itu sudah ada. Namanya sempurna tidak boleh ditambah. Kalau boleh ditambah, dulu nggak ada tahlilan 3 hari, 7 hari, sekarang ada, berarti Islam waktu itu belum sempurna. Kalau boleh ada perayaan maulid, padahal Rasul dan para sahabat belum pernah merayakan maulid, berarti Islam belum sempurna. Ya termasuk hal-hal yang kecil yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan, ini dibenci oleh para ulama. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Jadi belajar agama adalah belajar bagaimana Rasul dan para sahabat beragama. Adapun madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Hanafi dan seterusnya, itu bisa benar, bisa salah. Manusia kan? Yang pasti benar adalah Rasul dan para sahabat. Ini yang membuat fanatik madhab. Maka kalau antum faham, oh ya bid'ah, oh yang sunnah ini, oh ini tasabbuh nih, oh ini nggak boleh. Kok antum faham, antum wajib bersyukur. Berarti dikehendaki baik oleh Allah. Gitu. Kalau hafal enggak. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah bikin dia hafal Al-Quran 30 juz, 20 juz, 10 juz. Enggak. Berapa banyak yang hafal 30 juz, ribuan hadis, dia enggak faham. Ya, dia masih bertawasul. Ya. Saya kira antum tahu ya, imam besar, Imam Suyuti. Luar biasa ilmu beliau. Tapi dalam masalah akidah ada sesuatu beliau. Panjang pembicaraannya. Ya, antum hafal barangkali enggak sampai 2 juz hadis ya, paling beberapa. Tapi antum faham. Oh ini bid'ah, jangan. Oh ini tasabuh, jangan. Oh ini boleh, ya. Oh ini enggak benar nih. Antum faham. Ini luar biasa, nikmat yang sangat besar. Maka yang diminta oleh Nabi berkali-kali beliau mohon-mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lihat, fahamkan aku ya Allah, fahamkan aku ya Allah. Beliau enggak minta bikin aku hafal ya Allah, bikin aku hafal ya Allah. Ya. Betapa beratnya kalau harus hafal, ya kan? Kan tidak semua orang otaknya brilian. Ya, adapun faham, insya Allah. Berapa banyak marbot faham, profesor doktor nggak faham, mungkinkah? Mungkin. Ini masalah agama ya. Ini masalah agama. Saya pernah dengar itu marbot lulusan SMP malah nggak lulus, mungkin sampai kelas 2 dia. Nah, dia ya namanya marbot kerja di mesin.
Satu ketika khutbah di masjid itu seorang profesor doktor. Luar biasa orasinya ya. Profesor doktor Dalil ini. Selesai khutbah, dia mengatakan, enggak benar nih profesor doktor. Dia bisa bilang seperti itu. Karena dia paham. Ya. Kalau tidak salah membahas tentang Allah ada di mana-mana. Dia tidak terkena subhat dari profesor doktor itu. Karena apa? Karena dia punya bekal. Dia ngaji. Dia duduk di majelis ilmu. Dia tidak duduk di majelis subhat. Coba kalau kita duduk di majelis subhat, ya selesai. Subhat itu kuat, tajam, menyambar. Itu subhat. Maka kalau ada orang bilang, saudara-saudara, mari kita berzina, mari kita minum khamar, mari kita berjudi, nggak usah sholat. Subhat bukan? Bukan. Itu ini orang gila ini, ya kan? Itu enteng sekali. Mari kita berzina, mari kita minum khamar. Itu bukan subhat, paling dibilang gila. Ya, subhat itu tajam. Saudara-saudara, mosok kita tahu lahirnya ibu kita Kartini, lahirnya Pangeran Diponegoro, lahirnya kita mosok lahirnya Rasulullah kita nggak tahu? Wah, lihat. Mulai ini, ya kan? Mosok kita nggak tahu lahirnya Rasulullah? Gitu ya. Terus kalau kita tahu, mosok kita tidak berbuat sesuatu? Sementara lahirnya anak kita saja minimal kita makan-makan. Nah, ini subhatnya seperti ini. Tajam, mengarah, luar biasa. Kena orang-orang awam. Sementara hati kita adalah lemah. Sifat hati adalah lemah. Terutama hatinya wanita. Terutama hatinya wanita. Maka ada seorang yang bersyair, Nabi senang dengar syairnya bagus, dari Hasan bin Sabit. Ya. Satu ketika Hasan bin Sabit bersyair, bagus, dengerinya enak. Dan syairnya bukan syair, apa istilahnya, roman picisan itu, cinta-cintaan. Tentang agama, bagus ya, tentang kehidupan. Enggak selama-lama datang istri-istri Nabi. Datang istri-istri Nabi, kata Nabi, stop. Hasan bin Sabit, stop. Ya, jangan engkau pecahkan qawarir ini. Jangan engkau pecahkan gelas-gelas ini. Ya, kaca-kaca ini. Beliau paham wanita. Wanita itu lemah. Dirayu dengan ucapan-ucapan yang indah, yang ini, yang itu. Apa istilahnya? Lepek-lepek. Ya kan? Kelepek-kelepek ya kan? Antum ngalamin kali ya antum ya. Enggak mau tapi antum gigih ya kan? Ntar ditelepon ini mungkin belum ada WA dulu antum ya. Kena. Itulah wanita. Ya kan? Maka hati-hati. Jaga istri-istri kita, anak perempuan kita, jangan pernah mendengarkan syubhat. Gitu ya. Dengarkanlah kajian yang tauhid, akidah, ya. Jangan kajian yang cinta-cintaan, ya kan. Kajian, ya sekali-sekali bolehlah rumah tangga gini, begitu. Ini manhaj akidah dikuatkan. Jangan, kajian, ya senang sekali itu istri-istri kita ya. Dengerin kajian tentang rumah tangga, tentang akhlak, ya. Ini menjadi tidak baik kalau meninggalkan kajian tentang akidah, tentang manhaj. Karena ini pondasinya sebagaimana yang diucapkan oleh beliau di sini. Faham. Kalau ingin dikehendaki baik oleh Allah, faham.